Betapa menakjubkannya para penggali emas di Indonesia. Mesin penggilingan emas buatan sendiri lebih baik daripada peralatan profesional. Bisa mendapatkan emas kuning dengan jumlah yang banyak tiap hari. Hari ini, pria dengan pengalaman mencari emas selama 50 tahun ini akan memberitahu kita. Tidak ada yang gak bisa. Setelah banjir, sungai diaduk lagi dan dicuci. Ini adalah waktu yang tepat untuk mencari emas kuning. Dia datang ke sungai dengan alat punya dia. Ini adalah alat penggali emas buatan sendiri. Satu pompa, dua ban motor. Jangan lihat strukturnya yang sederhana. Mesin bekerja dengan baik. Tidak ada kerusakan apa. Katakan lakukan, langsung dilakukan. Dia ambil 3 kain dan taruh di atas mesinnya. Jangan remehkan 3 selimut tua ini. Itu adalah kunci untuk menahan emas kuning. Lalu dia hanya perlu cuci dengan air bersih. Ambil 2 tongkat kayu, taruh di atas selimut. Menggunakan paku untuk menahan. Mencegah tergelincir dari rantai. Setelah udah siap, dia berjalan ke depan alat pengali emas. Tarik pompa dengan tangan. Dengan suara yang keras, mesin mulai menyedot lumpur. Saat air keluar, lumpur, batu, dan air kotor kembali masuk ke sungai. Anda bisa melihat alat saat ini sangat kotor. Alat pengali emas terus berjalan. Setelah 30 menit, semakin banyak air. Kemungkinan pipa air dari alat menyedot lumpur dari sungai. Karena itu, dia langsung masuk ke air. Memanipulasi pipa air penggali emas. Biar alat bisa sedot lebih banyak lumpur dari sungai. Namun, proses ini masih cukup sulit. Untuk pengali emas, topi dia juga terbang. Alhamdulillah tangan dia cepat. Menangkap topi yang sudah jalan jauh. Lalu rendam di air. Kontrol pipa air. Semakin banyak air kotor dan busa di sekitar. Panen kali ini bisa cukup bagus. Tiba-tiba ada air muncul dari depan alatnya. Menyadari udah oke. Langsung matikan alatnya. Bisa melihat di atas mesin. Selain air kotor yang sisa, ada kerikil pasir halus. Setelah dibersihin, dia memegang palu yang kecil punya dia. Bergiliran mengambil paku tetap dari sebelumnya. Lalu ambil setengah ember. Tuangkan air yang cukup ke atasnya. Lalu ambil 1 selimut dan masuk ke dalam ember. Dia mengaktifkan mode gemetar tangan. Gunakan kedua tangan untuk mengencangkan selimut. Terus berjabat tangan dan memukul. Tiriskan air lumpur selimut. Setelah sebagian selesai, lanjutkan ke proses selanjutnya. Buang saja ke samping untuk mengontrol air. Setelah bersihkan semua. Setelah menuangkan lebih dari setengah ember air. Sungguh menakjubkan bagaimana itu penuh dengan lumpur. Sepertinya tidak ada apa-apa. Nyatanya, apakah semua emas dan perak tersembunyi di sana? Lalu dia ambil 1 piring. Melalui piring itu, ambil sedimen di ember dan masukkan ke dalamnya. Lalu gunakan teknik mendulang emas untuk menggoyang piring. Penyaringan terus-menerus. Pada premis apa-apa sama, residu yang tersisa dituangkan ke piring. Menyaring lagi. Goyang 360 derajat searah jarum jam. Melakukan 9.982 kali. Proses ini membutuhkan kekuatan lengan dan kesabaran. Jelas dia punya pengalaman. Di bawah cahaya matahari selama 20 menit. Tetap sabar. Tindakannya akan segera berakhir. Dia pegang piring dan ke barel. Sambil mengaduk sedikit air di piring. Menggosok dengan tangan. Hampir menjadi sedimen padat. Tindakan dia yang berulang-ulang terus. Ada banyak barang mengkilap di dalamnya. Sepertinya ada banyak. Dia pada dasarnya sudah terbiasa. Tidak gemeter tangan sama sekali. Divisi bekerja dengan mudah dan terus-menerus. Terlihat dari luar dia seperti orang biasa. Sebenarnya adalah penambang emas profesional. Saya harus mengatakan pekerjaan ini sangat sulit. Tapi panennya yang sangat bagus. Makan sebanyak yang Anda hasilkan. Tidak ada masalah apa-apa.